berani berdebat dengan siapapun, ideal tidak mampu untuk mempertahankan PSSI. Sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa, dijadikan aja acaranya. Terus katanya ada undangan untuk Kiai Imad dan kawan-kawan terkait dengan nasab Habib itu di Rabita Alawiyah. Ini menurut Anda bagaimana ini, Gus? Menurut saya, cie yang mau nasabnya lengkap cie, mau pakai akal bulus cie. Jadi begini, itu pakai suaranya Kiai Imad kan, menampilkan yang katanya siap untuk debat 3 hari 3 malam. Kiai Imad pasti mau. 3 hari 3 malam itu pasti mau, tapi tidak di Rabita Alawiyah, di tempat yang netral, di tempat yang ilmiah, di mana? Di kampus, di forum tafsir masanya PBNU, atau di Kementerian Agama. Debat bisa ya? Bisa dong. Oke. Jangankan 3 hari 3 malam, seminggu full mau itu, 10 hari, sebulan, setahun mau ya. Di tempat yang netral gitu, tempat ilmiah, dan di situ banyak profesor-profesor dari berbagai ahli yang memberikan tanggapan. Kalau kemudian yang nanggapi orang-orang gak jelas, pengamen-pengamen itu ya ngapain datang, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan di dunia medsos rakyat kan sudah mulai menyuarakan, sudah mayoritas itu sudah tahu, sudah terbongkarlah kepalsuan nasab mereka, terbongkar kejanggalan mereka, terbongkar kepalsuan pembentukan sejarah mereka juga. Jadi intinya sebenarnya tidak penting lagi menurut saya. Ini yang dibutuhkan itu kehadiran negara saja, bahwa negara harus hadir untuk bisa membenahi semuanya. Kayak di Saudi gitu loh. Kalau di Saudi itu ngaku cucu Nabi, itu diverifikasi negara dan pastikan negara. Kalau bohong ya risikonya berat. Sekarang sebenarnya gampang masalah ini. Masalah ini gampang. Kalau memang Rabita Alawiyah itu memang ingin menunjukkan nasabnya Habib itu asli. Jadi gini, ada ungkapan mengatakan bahwa sesuatu yang benar tidak butuh rumit pembuktiannya. Tetapi yang palsu mesti rumit sekali, memakai alasan-alasan yang sangat jelimet, sangat ruwet, rumit, yang kan begitu intinya. Jadi bagi para Habib atau Rabita Alawiyah, Anda kan ngaku imigran dari Yaman, dulu Anda dari Yaman. Tunjukkan ini loh, kami ini sudah diakui oleh keluarga besar Huriyah Nabi dari Yaman, diakui keluarga besar keluarga Nabi. Kan begitu. Masa Islam sendiri di Jakarta? Datuk kami, katanya Said Ahmad bin Musa hijrah dari Irak ke Yaman. Ini stempelnya nasab kami sudah diisbat, ditetapkan oleh keluarga besar Nabi yang ada di Irak. Itu aja, selesai. Buat apa ini digoreng sama kemari? Nanti di framing. Kalau pada datang Imam Al-Kaburi, aduh, ini sudah cukuplah, tidak usah ngeyel, tidak usah ngotot jadi cucu Nabi. Semua punya peluang yang sama, dicinta Allah untuk masuk surga. Cie, kasihan deh lu. Oke, gitu aja ya, jangan panjang-panjang. Nanti mereka tambah stres nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Rahayu, Salam, semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, merdeka. Ini masih tentang karena saya dapat WA dari nomor-nomor gelap yang nggak jelas. Ya biasalah, namanya Habib dan Mukibelnya itu kan memang pengecut, itulah.
Ya intinya WA itu supaya saya mendorong Kiai Imad dan kawan-kawan untuk datangi undangan diskusi yang dilakukan oleh RA. Lalu undangannya aja setelah kita teliti itu nggak jelas juga. Yang kedua juga ada beredar katanya saya juga dapat undangan. Emang berani RA undang saya? RA itu ketakutan dengan saya itu. Dan jawaban-jawaban kan sudah banyak dari teman-teman ya. Namun demikian ya perlu kita tambahi lagi lah. Nah, itu. Jadi intinya gini kurang lebihnya itu. Sebenarnya itu RA itu bikin undangannya juga nggak jelas. Dari jam, dari hari, tanggal itu berbeda-beda setelah saya lihat undangan yang diterima beberapa teman itu. Ya Imad dan kawan-kawan. Jadi kesimpulannya memang mereka itu setidak-tidaknya ada 2 skenario gitu loh. Kalau Imad mau datang ya di sana nanti dikerjain, di framing karena nggak ada rekamannya kecuali rekaman yang ada pada pihak mereka gitu. Karena caranya tertutup. Ya sama lah persis dengan debat di Banten dulu itu, ya dah. Ya kayak begitu. Dan ini mengingatkan saya pada strategi licik penjajah Belanda dulu ketika menangkap Pangeran Diponegoro kan gitu. Yang kedua, ya RA itu tahu bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan itu jenius, bukan hanya pintar, jenius gitu. Jadi nggak mungkin lah dijebak kayak gini mau datang gitu loh. Nah ini itu, kalau Kiai Imad dan kawan-kawan nggak datang dan itu memang sudah mereka perkirakan gitu. Itu mereka akan menggerakkan mukibul-mukibulnya untuk memframing Al-Kaburi. Oh, ternyata pengecut, penakut, nggak berani debat. Ya debat macam apa? Debat itu orang pinter versus orang pinter, bukan orang pinter versus bajingan, itu bukan. Kata Gus Dur kan, siapa? FPI itu yang sekarang semua Habib kan pada ikut FPI kan, mayoritas itu kan memang organisasi bajingan. Ya, mau orang pintar, orang jenius kayak Kiai Imad, kayak Prof. Menachem Ali, kayak Dr. Sugeng, kayak siapa lagi yang diundangnya, Said Zulfikar, dan beberapa yang lain. Nggak jelas juga undangannya itu. Mosok mau melayani debat bajingan. Itu tak? Nggak usah debat-debatan, nggak usah ini. Mana datanya? Ya udah jelas sekali toh, couple grupnya Gatrel, ya dah, para Habib Alwi itu. Tapi saya ingatkan sekali lagi, saya itu kan merasa dan selalu ingin menjadi pejuang kemanusiaan. Berhentilah para Habib kayak gini itu. Benar ini sekali lagi saya peringatkan, berhentilah. Itu loh, orang Jawa itu sukanya ngalah. Kalau sudah ngalah masih orang terus saja nggak benar maka ngalih. Ini kita itu sudah ngalah, sudah ngalih. Jangan sampai nanti putra-putri bangsa Nusantara itu berubah mode menjadi ngamuk. Itu loh, saya peringatkan loh. Ini loh. Kalau mau loh. Kalau sudah ngamuk saya nggak bertanggung jawab. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Sejak dulu kan saya sudah bilang, saya ingatkan karena ya Habib itu ya meskipun rata-rata otaknya itu sekelas beruk, tapi kan tetap manusia yang harus dilindungi dan dijaga. Tapi ya jangan kebangetan lah. Kalau kebangetan nanti pribumi benar-benar sudah ngamuk itu gimana? Kok berhentilah kayak gini? Muhibin kalian itu semakin menyusut jumlahnya. Ya, diskusi di mana sih Said Agil Munawar sukanya WA sama rektor sama ya, suruh menghentikan diskusi. Said Agil Munawar yang dulu koruptor itu loh yang dipenjara di zamannya Presiden Megawati itu loh. Menteri Agama yang maling. Jadi kalian pikir kalian bisa mengendalikan dalam tanda petik quote and quote kelompok yang di atas. Ya silakan kendalikan. Tapi harus di bawah.
masyarakat umum, netizen, itu mayoritas itu sudah paham duduk perkara masalah ini. Betul. Paham, jadi kau mau lawan itu publik itu. Ya sekarang dihitung aja lah, si Rizik Syihab itu sekarang kalau bikin acara siapa yang datang kan, cuma itu aja. Nggak seperti dulu kan. Ya, nggak bisa berulah toh, nggak bisa di dunia politik, nggak berani lagi kan nyerang pemerintah, gitu. Karena ya nggak ada yang percaya lagi sama Imam Beruk itu. Jadi ini kalau mau diingatkan, kalau tidak mau ya bukan salah bunda mengandung, tapi karena ayah rajin bekerja di malam hari. Itu ya. Tolong diingatkan tuh, kalau diantara teman-teman itu yang ngerti, yang mungkin ada temannya Muhyiddin, berhentilah memframing terus-menerus. Dikira masyarakat umum itu bodoh apa? Dikira framing-framing yang mereka lakukan itu masyarakat masih mau, masih percaya, ya enggak. Kalau zaman dulu, zaman Banten, bisa bikin framing, Imad Al-Kaburi, masih banyak orang percaya. Kalau sekarang ya diketawain ayam. Gitu lah. Gemesin, bener-bener gemesin itu ya. Dan biarkan diskusi-diskusi di kampus di mana-mana, nggak usah direcoki. Gitu lah. Nggak usah direcoki ya. Si Said Akil Munawar, berhentilah kamu tuh. Dosamu sebagai koruptor aja belum tentu diampuni Allah, masih macam-macam, masih berbohong sama umat. Ya berhentilah. Kecuali kalian tuh memang manusia yang tidak beriman, adanya hari akhir, adanya kiamat. Jadi masih terus-menerus mau memaksakan kehendak, ya karena mereka kan biasanya gitu. Jadi kebenaran tuh versi mereka, dan semua orang dipaksa untuk percaya lah. Kebenaran macam apa lo, upload grupnya jelas G gatel gitu. Nah, gimana mau keturunan Nabi apa, Nabi siapa, turunan Yuya yang jelas tuh, penasihat atau dukunnya Fir'aun itu. Upload grupnya kan G gatel sama. Itu ya. Ya untuk anak aja, untuk selingan iseng-iseng ini. Pagi-pagi buka WA macam-macam, kayak isinya kayak begitu ya. Ya saya itu ya antara kasihan dengan para Habib dan Muhyiddinnya, antara kasihan dan jengkel gitu. Di satu sisi kan mereka itu ya meskipun otaknya itu kata Mas Sugeng itu sekelas Beruk, tapi kan ya orang juga, manusia juga. Dan saya kan merasa dan selalu ingin menjadi pejuang kemanusiaan. Mbok kalau mau itu ya mbok ya bertobat, berhenti dari yang seperti ini gitu loh. Dari memframing, dari terus-menerus bersikukuh sebagai keturunan Nabi, padahal nyata-nyata terbukti bukan keturunan Nabi. Ya apa enggak percaya adanya akhirat. Dan terus-menerus mau merusak Pancasila, terus-menerus menantang Bhinneka Tunggal Ika. Itu gimana? Mau bunuh diri kalian? Ya. Kalau mau saya ingatkan. Dan ya mungkin saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan. Mengingat bahaya dan risiko bahaya yang harus mereka hadapi. Tuh. Sekali lagi, kita itu ada trauma sejarah tahun 65. Di mana di situ ada tragedi kemanusiaan, ada pembunuhan yang luar biasa. Apa ya, kalau nggak mau berhenti itu, kalau Habib itu dan Muhyiddinnya itu masih begini kelakuannya, nggak mau bertobat, nggak mau ngaku salah, itu ya saya khawatir kalau itu terulang kayak gitu itu. Sudah, tahun 65 kan juga sudah banyak yang mengingatkan sebelum kejadian. Dan pola-polanya kan sama. PKI provokasi di bawah DN Aidit. Dan juga sebelumnya di Madiun itu. Di bawah pimpinan Musa Al-Munawar, ya tak? Itu Habib semua kan. Ya. Ya cuma itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya ingatkan, berhentilah para Habib dan Muhyiddin membuat makar. Kalian itu sedang melawan Allah.
Bukan melawan Gus Fuad, bukan melawan Kiai Imad, bukan melawan Prof. Menachem Ali, bukan melawan Dr. Sugeng, bukan melawan Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam, bukan melawan Kiai Nur Ehya, bukan melawan KRAT Gus Fakih Wiradiningrat, bukan melawan TB Moki, bukan melawan Gus Aziz Jazuli, bukan melawan Gus Ahong, bukan melawan kiai-kiai lain yang sekarang sudah banyak sekali yang ikut berjuang. Bukan, kami semua itu hanya alatnya Tuhan untuk mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu kebenaran disingkapkan. Setelah hampir 2 abad tuh para Habib Baklawi itu menyusun rencana putra-putri bangsa Nusantara. Setelah mereka itu berapa ya, berarti ya sekitar 1,5 abad. Nah, ya 2 abad juga itu ikut menjadi antek kaki tangan penjajah Belanda untuk membasmi perjuangan pribumi gitu. Ini waktunya itu sudah habis. Ibarat Fir'aun itu tsunami-nya udah datang. Jangan nunggu tenggelam baru amantu birobi Musa wa Harun. Kalau sudah tenggelam yang ngomong kayak begitu, beriman bertobat yang enggak ada gunanya tuh ya. Kalau putra-putri bangsa Nusantara itu sudah modenya itu mode ngamuk kan ya sudah nggak bisa direm. Meskipun kalau itu terjadi pasti saya juga akan ngerem, tapi pasti tidak bisa direm. Itu sunatullah, itu ya. Jadi ini ya, itu mohonlah para Habib dan para Muhibbin itu, sebelum bencana besar menimpa kalian, sebelum kalian binasa, berhentilah dari melakukan hal-hal seperti ini, memframing. Terus-menerus ngotot, ngeyel, nggak pakai data, nggak pakai argumentasi, nggak ilmiah. Sudah berhenti dari ngaku sebagai keturunan Nabi, berhenti menantang Pancasila, berhenti menantang Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, yang setara. Ya, jangan punya angan-angan untuk bikin NKRI bersyariah. Jadi Imam Buruk itu, Rizik siapa kemarin ngomong itu di salah satu ceramahnya. Yang membatalkan nasab Habib Ba'alwi itu adalah orang-orang yang benci syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Syariat Islam itu apa? Paham enggak? Apa negara Indonesia Pancasila ini tidak selaras, tidak sama dengan syariat Islam? Kan sudah sama, sudah selaras. Syariat Islam yang mana? Tafsirnya siapa? Yang bener aja dong. Ya. Itu aja ya. Dan semua putra-putri bangsa Nusantara, marilah kita menjaga persatuan, kita menjaga apa yang sudah diwariskan oleh founding fathers kita, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Itu 4 pilar kebangsaan itu mari kita jaga. Dan mari kita bersama-sama, semua kita itu digerakkan oleh Tuhan untuk menyingkap kebenaran. Termasuk teman-teman yang suka like, suka komentar, suka share itu sama-sama berjuang di hadapan Tuhan tuh, sama-sama sebagai pejuang kebenaran. Dan tentu saja ya mari kita terus bersemangat gitu. Kemenangan sudah di depan mata. Sebelum terjadi apa-apa, sekali lagi para Habib, para Muhibbin, berhentilah membuat makar, berhentilah membuat rencana jahat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang jahat selalu bikin rencana jahat, ya. Tetapi dan Allah juga membuat rencana, dan sebaik-baik perencana, maksudnya rencana yang pasti terlaksana itu adalah rencana Allah, rencana Tuhan. Itu ya. Kalau salah keliru minta maaf, minta ampun, minta ridho. Mari kita semuanya bersama-sama berjuang. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam Pancasila, Pancasila Jaya, Merdeka.